Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, pembaca akan dapat yang pertama, menjelaskan perencanaan pesan-pesan persuasif. Yang kedua, menjelaskan rencana organisasional AIDA untuk pesan-pesan persuasif. Yang ketiga, menyebutkan beberapa alat untuk memperkuat pesan-pesan persuasif. Dan yang keempat, mengidentifikasi beberapa kunci dalam penulisan pesan-pesan persuasif yang baik. Choose your character. Dalam penulisan pesan-pesan persuasif, hal pertama yang diperlukan untuk diperhatikan adalah perencanaan. Sebagaimana penulisan pesan-pesan bisnis yang lain, penulisan pesan-pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Hal ini penting karena setiap perencanaan yang baik pasti akan mempercepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam membuat perencanaan pesan-pesan bisnis secara persuasif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu melakukan analisis audiens, mempertimbangkan perbedaan budaya, dan menentukan pendekatan organisasi. Penulisan pesan persuasif ini tentunya berkaitan dengan strategi pemasaran yang perlu dilakukan untuk memasarkan produk yang dipunya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan pesan-pesan persuasif. Yang pertama adalah analisis audiens. Karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, dan setiap orang juga akan merespon secara berbeda atas setiap pesan yang disampaikan. Maka dari itu, analisis audiens sangat diperlukan untuk mengetahui kebutuhan setiap orang. Dalam hal ini, dalam pembuatan pesan-pesan persuasif, harus memperhatikan kebutuhan fisiologis atau kebutuhan pokok, dan keselamatan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan status, kebutuhan aktualisasi diri. Oleh karena itu, penyampaian pesan-pesan bisnis secara persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang kedua, yaitu pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memenuhi kebutuhan audiens, tapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang dan memahami pesan. Hal ini mengingatkan bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda juga akan berbeda. Sebagai contoh, di Swedia, audiens memiliki kecenderungan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan teoritis dan implikasi strategis. Sedangkan di Amerika Serikat dan Jerman, para audiens cenderung memperhatikan hal-hal yang lebih bersifat teknis dan praktek. Yang ketiga adalah memilih pendekatan organisasi. Sebagaimana dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news, maka perlu memilih pendekatan organisasi yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang disampaikan. Hakikat persuasi adalah untuk meyakinkan audiens atau mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan mereka. Nah, dalam hal ini, kita harus dapat menggunakan pendekatan tidak langsung atau indirect approach ketika menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens tersebut objektif atau jika kita mengetahui bahwa mereka lebih suka pesan-pesan yang disampaikan dengan segera, maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct approach. Mengembangkan pesan-pesan persuasif yang efektif mencakup 3 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis. Cara menentukan kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan reliabilitas Anda. Salah satu cara lain untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta, seperti semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset yang merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas. Rangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional atau AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Attention. Pada fase ini, Anda harus dapat meyakinkan audiens segera di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. Selanjutnya ada interest atau minat. Pada fase ini, Anda menjelaskan relevansi pesan-pesan Anda dengan audiens dengan cara mengembangkan pernyataan yang telah disampaikan pada fase pertama dengan rinci. Selanjutnya ada desire atau hasrat. Pada fase ini, Anda membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan
dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi audiens. Jika ide gagasan Anda sangat kompleks, cobalah mengimplementasikannya. Selanjutnya ada action atau tindakan. Pada fase ini, Anda menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Dengan kata lain, perlu diingatkan kembali bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan dilakukan tersebut. Memilih daya pemikat. Kebanyakan, pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika atau logic appeals dan daya pemikat yang emosional atau emotional appeals untuk melakukan persuasi terhadap audiens. Yang pertama, pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, Anda dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan atau memilih kata-kata yang sangat berpengaruh terhadap emosi seseorang. Misalnya, kebebasan merdeka, keberhasilan, nilai penghargaan, kenyamanan, dan keamanan. Selanjutnya ada pemikat logika. Dalam berbagai alasan, Anda dapat menggunakannya untuk melakukan persuasi terhadap audiens, seperti membuat pengaduan, dan selanjutnya memberikan dukungan atas pengaduan tersebut dengan memberikan alasan, serta bukti-bukti yang ada. Kita bisa menggunakan salah satu dari 3 alasan berikut. Yang pertama, analogi, merupakan suatu alasan dari bukti spesifik menuju bukti-bukti yang juga spesifik. Selanjutnya ada induksi, memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Dan terakhir ada deduksi, pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Pertimbangan etika dalam pemahaman yang positif, persuasif, dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka atas berbagai hal. Nah, materi selanjutnya yaitu permintaan persuasif. Hal yang paling penting yang harus diingat ketika menyusun permintaan persuasif atau persuasive request untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif, perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang akan diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Nah, manfaat langsung atau direct benefits dari permintaan persuasif itu meliputi pengurangan beban kerja seseorang, supervisor, atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atas survei. Kemudian manfaat tidak langsung atau indirect benefits dari permintaan persuasif meliputi permintaan atau perbaikan moral karyawan dan peningkatan prestis atau tantangan untuk membuat kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Nah, di dalam menulis permintaan persuasif terdapat permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa kita mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Selanjutnya, pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca yang mencakup apa yang sebenarnya kita ketahui tentang situasi yang kita harapkan untuk suatu tindakan tertentu, seperti fakta yang ada, manfaat bantuan, dan pengalaman yang mampu mendorong minat kita tersebut. Apabila kita sudah betul-betul yakin bahwa pesan-pesan yang ingin kita sampaikan relevan dengan pembaca kita, akhiri tulisan dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Nah, kemudian permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Di sini, meskipun surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadang-kala merujuk pada surat keluhan atau complaint letters, tujuan kita adalah melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditunjukkan perbedaan antara apa yang sebenarnya Anda harapkan dan apa yang sebenarnya telah Anda terima. Kebanyakan surat pengaduan atau claim letters dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin. Namun demikian, kita juga dapat menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan penggunaan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Masuk ke dalam penulisan pesan-pesan penjualan. Dalam pesan-pesan penjualan ada 2 jenis pesan, yaitu pesan persuasif, yaitu penjualan atau sales letter, dan surat permohonan dana atau fundraising letter. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. Penulisan surat tersebut memerlukan keterampilan yang khusus dalam tulis-menulis yang cukup tinggi.
Perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika Anda merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang produk Anda. Berbagai macam pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan produk meliputi jenis produk, bagaimana kualitas produk, bagaimana cara kerja dan manfaat produk, berapa harga produk, berapa diskon produk, bagaimana pengiriman produk, bagaimana pengepakan produk, dan bagaimana atribut produk dengan produk lainnya. Dengan menggunakan data produk yang telah dikumpulkan, Anda dapat membentuk citra produk yang ingin Anda jual tersebut. Selanjutnya ada pengorganisasian dan komputasi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat-surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasional AIDA yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan persuasif. Dengan menarik perhatian audiens, menumbuhkan minat audiens, mendorong hasrat audiens dengan menyampaikan apa manfaat terbaik bagi audiens, dan diakhiri dengan saran dan tindakan yang diperlukan bagi audiens. Yang pertama yaitu menarik konsumen. Ada beberapa cara lain untuk menarik perhatian audiens. Di antaranya adalah dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi atas suatu masalah. Yang kedua, pada bagian ini Anda diperlukan menekankan titik penjualan produk kepada audiens Anda, misalnya dengan menguatkan bahwa produk Anda harganya relatif murah, tahan lama, atau tahan cuaca dan sejenisnya. Yang ketiga, meningkatkan hasrat. Penulisan surat penjualan yang baik diupayakan agar singkat, sederhana, dan jelas. Anda dapat menggunakan cetak tebal, cetak miring, cetak tebal dan miring, atau dengan memberikan tanda khusus untuk menekankan hal-hal tertentu yang dianggap penting. Dan yang terakhir ada memotivasi tindakan. Setelah Anda mampu menumbuhkan minat dalam hasrat pembaca, langkah berikut adalah bagaimana Anda mampu memotivasi tindakan bagi para pembaca. Selanjutnya ada perencanaan pesan-pesan permohonan dan bantuan dana. Jadi dalam hal ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya dana yang Anda butuhkan kepada pihak lain. Yang ketiga, ada kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan, dan yang terakhir, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan kepada Anda. Beberapa waktu yang lalu, seorang food vlogger bernama A.A. Juju, pemilik akun TikTok Makan Lur, sempat viral dikarenakan kontennya yang mereview makanan di warung Dakopsah secara blak-blakan, mulai dari fasilitasnya, pelayanannya, dan kualitas makanannya. Hal itu memicu kemarahan sang pemilik Nyak Kopsah, yaitu Bang Madun, dikarenakan A.A. Juju tidak izin terlebih dahulu ke Bang Madun, sehingga memiculah konflik di antara kedua orang tersebut. Selang beberapa hari setelah itu, muncullah seorang food vlogger ternama yang memiliki akun TikTok dengan nama Kotblue. Kotblue ini identik dengan reviewnya yang begitu pedas kritikannya, lebih parah daripada A.A. Juju. Dia mengkritik sesuai dengan realitanya. Contohnya ketika di Nyak Kopsah, dia mengkritik dari kualitas makanannya, rasanya, sampai Kotblue ini mengatakan harga bintang 5, rasa kaki 5, karena mungkin saking parahnya restoran tersebut. Di sisi lain, ada seorang food vlogger ternama yang bernama Farida Nurhan memiliki pendapat kontra yang berlawan dengan Kotblue dan mengatakan bahwa review Kotblue itu tidak benar. Sehingga Farida Nurhan pun menantang Kotblue untuk dibawa ke ranah hukum, dan Farida Nurhan mengatakan bahwa dia tidak takut jika dibawa ke ranah hukum. Hingga pada akhirnya
Bang Madun sang pemiliknya Kopsa pun memilih untuk berdamai dengan Code Blue dan tidak ingin memperpanjang masalah ini karena hukum, dikarenakan dia tahu dia bakal kalah dengan netizen. Konflik antara Code Blue, AA Juju dan Nak Kopsa terkait ulasan jujur menimbulkan banyak kontroversi dan solusi yang harus diterapkan terkait dengan komunikasi bisnis dan pesan persuasif, yaitu yang pertama adalah tentang komunikasi yang efektif. Jadi seharusnya AA Juju dan Code Blue selaku food vlogger dia berkomunikasi dulu, berkoordinasi dulu ke Bang Madun selaku pemiliknya Kopsa agar tidak terjadi kesalahpahaman jika mereka sedang melakukan review makanan begitu, dan memastikan bahwa dapat saling menghormati pendapat satu sama lain begitu. Dan yang kedua, transparansi, yaitu semua pihak harus transparan tentang niat dan tindakan mereka. Tindakan Farida Nurhan terhadap Code Blue itu sudah melanggar hak etis itu, dikarenakan Farida Nurhan telah melakukan doxing dan melakukan penyebaran data-data pribadi Code Blue, sehingga memicu keributan di media sosial. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan metode penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase yang tidak perlu menggunakan kekerasan maupun keributan, menyelesaikan permasalahan dengan cara damai tanpa harus membawa ke ranah hukum. Kesimpulan pada materi bab kali ini adalah dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif secara efektif perlu diperhatikan 5 komponen penting, yaitu yang pertama, menentukan kredibilitas Anda, yang kedua, menyiapkan kerangka argumentasi, yang ketiga, menggunakan daya pemikat atas dasar logika dan emosional, yang keempat, memperkuat posisi Anda dengan menggunakan bahasa yang baik dan bukti yang jelas untuk memperkuat kredibilitas Anda dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Beberapa cara dapat dilakukan, diantaranya adalah memberikan dukungan terhadap pernyataan Anda dengan fakta dan sumber-sumber lainnya, menjelaskan tujuan Anda secara jelas, menunjukkan sikap hormat, dan menunjukkan sikap percaya kepada pihak lain. Dalam menyampaikan pesan-pesan secara persuasif, rencana organisasional yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan prinsip AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Untuk membuka suatu dialog, lontarkan pernyataan yang menarik pembaca dengan mengemukakan apa manfaat yang dapat diperoleh bagi pembaca.